Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar nih yang ada di rumah? Semoga keadaan kalian sehat-sehat saja ya. Amin. Dan semoga juga kalian semua bahagia dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan alhamdulillah kita ketemu lagi di video aku kali ini. Dan aku juga tidak lupa mau ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah ngeklik video aku dan nonton video aku. Oh iya, nonton video aku sampai selesai ya teman-teman. Seperti video saya sebelumnya, di sini saya juga ingin membuat video tentang keseharian saya sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini tuh di sore hari ya teman-teman. Di sini tuh aku biasanya bawa anak-anak jalan-jalan sore karena biasanya di depan rumah tuh ramai banget sama anak-anak tetangga. Nah lanjut, sekarang ini kita lagi di jalan pengen beli mixu, soalnya adek lagi kepengen makan es krim, jadi kita beliin dia. Dan alhamdulillah mixu tuh dekat banget dari rumah, ada sekitar semenitan udah sampai. Dan alhamdulillah kita udah sampai. Dan ternyata antriannya panjang banget ya, tapi mau gak mau kita antri soalnya dia kepengen banget makan es krimnya. Nah ini dia lari-lari. Dan setelah menunggu antrian yang cukup panjang, akhirnya sekarang antrian aku. Ini aku pesan 3 ya, 3 varian. Nah ini udah selesai. Nah ini dia pesanan kami. Sebelum pulang ke rumah, kita singgah ke Besmit untuk beli ayam. Soalnya menu MPASI adik Arsyaka itu udah habis, jadi mau gak mau harus beli dulu. Nah ini aku beli ayamnya. Lanjut ini kita pulang ke rumah. Oh ya teman-teman, rumah aku itu dekat banget loh dari GOR. Jadi biasanya tiap sore itu kita keliling-keliling naik motor lihat-lihat. Soalnya rame banget ya, apalagi kalau hari Minggu. Hari Minggu itu biasanya padat banget, macet-macetnya. Karena di sana tuh kalau hari Minggu tuh jualannya banyak banget, mulai dari ikan sampai sayuran hingga baju-baju, pokoknya lengkap semua ada. Nah ini kita udah sampai di rumah. Nah seperti biasanya kalau anak-anak udah pada tidur, aku tuh selalu manfaatin waktu untuk beres-beres rumah. Soalnya kalau pagi tuh biasanya aku kewalahan banget, belum lagi untuk nyiapin bekal, nyiapin adik Arsyaka MPASI-nya dan lain-lain. Jadi mau gak mau tuh biasanya aku luangin waktu sebelum tidur untuk beres-beres rumah. Nah ini tuh di depan ya, di ruang tamu. Nah di sini tuh aku lagi beresin buku-bukunya Pak suami ya, soalnya tuh udah sangat berantakan, jadi sudah waktunya kita rapiin. Padahal aku tuh sering banget ingetin ke Pak suami kalau udah ambil buku atau kalau udah baca buku, simpan lagi bukunya tempatnya kembali supaya bukunya tuh tetap terlihat rapi. Kan enak juga kan dilihat kalau rapi-rapi kayak gini ya, daripada kayak tadi tuh yang acak-acakan. Sebenarnya tuh ini buku-buku biasanya kita simpan di laci rak TV, tapi karena suami aku tuh sering banget baca buku, dan kalau habis baca tuh dia tuh taruhnya sembarangan ya. Biasa simpan di meja makan, simpan di kursi, di meja ruang tamu, pokoknya di mana-mana deh dia tempat nyimpannya. Jadi aku biasanya pusing sendiri ngumpulin buku-bukunya. Jadi aku inisiatif sendiri untuk simpan buku-buku itu di meja ruang tamu. Soalnya dia sering banget baca buku di ruangan ini. Nah lanjut, ini tuh aku lagi nyapu-nyapu. Soalnya kotor banget ya di daerah sini. Karena tadi sebelum tidur ada Rindra sempat makan cemilan. Dan cemilannya itu tumpah. Jadi aku nyapu-nyapu dulu serbuk-serbuknya tadi yang tumpah. Sekalian deh aku sapu semuanya supaya besok pagi tuh udah bersih. Walaupun rapihnya itu pada saat anak-anak tidur aja ya teman-teman. Karena sejujurnya itu rumah aku bisa rapi kalau anak-anak udah pada tidur. Dan kalau udah bangun pasti akan berantakan lagi. Terutama
adek Rindra itu dia tuh hobi banget ngeberantakin apa-apa. Bukan ngeberantakin sih, cuman lebih tepatnya ngambil barang, naruhnya di tempat yang lain, atau enggak mainannya dibongkar aja, habis itu ditinggalin, nggak dimainin. Terus kalau kita mau beresin itu nggak boleh. Jadi mainannya berserakan di mana-mana, tapi dia nggak mainin sama sekali. Dia hanya mondar-mandir ke depan, ke belakang, ke kamar, pokoknya aktif banget dia. Dia nggak pernah bisa diam. Akhir-akhir ini tuh dia sering banget isengin adiknya. Dibikin nangis, digigitin, digangguin, dicoel-coel lah badannya. Pokoknya dinangisin deh adiknya. Jadi aku tuh harus lebih hati-hati lagi menjaganya. Soalnya kalau enggak dijagain baik-baik bisa kebablasan kita, adiknya dibikin nangis terus. Biasanya kalau aku lagi masak, aku kasih dia mainan atau aku bikin sibuk dia supaya enggak kepikirannya ke adiknya. Atau enggak adiknya aku boboin di kamar terus aku tutup kamarnya. Kalau enggak digituin pasti digangguin deh adiknya sampai nangis. Karena kalau pagi sampai siang itu aku benar-benar cuman bertiga sama mereka. Karena kakak-kakaknya udah pada sekolah dan pulangnya itu jam 2. Sedangkan kalau kakak Risti itu udah pulang jam 4 ya. Paling lama jam 4 atau jam 3. Karena tahun ajaran ini tuh biasanya kakak Ririn itu pulangnya jam 12 ya. Tapi sekolahnya dari Senin sampai Sabtu. Tapi tahun ajaran baru ini tuh metodenya dirubah. Sekolahnya cuma sampai hari Jumat, tapi jamnya ditambahin sampai jam 2. Jadi lumayan agak lama ya. Tapi hari Sabtunya diliburkan. Ya, jadi ini juga tuh salah satu alasan kenapa aku lebih suka beres-beres pada saat malam. Supaya besok paginya tuh udah bersih, udah segar, aku liatnya udah pada rapi. Karena kalau pagi tuh benar-benar aku sendiri ngurusin anak-anak, jadi kalau mau beres-beres pada saat mereka bangun nggak bisa deh, aku nggak bisa ngapa-ngapain kalau mereka udah pada bangun. Tapi aku udah terbiasa dengan ini semua. Aku udah terbiasa ngerjainnya semua sendiri, mulai dari anak aku yang pertama itu aku ngurusnya sendiri sampai anak aku yang keempat ini. Benar-benar aku sendiri yang ngurusinnya, dibantu sama suami. Jadi mau gak mau ya aku nikmatin aja ya. Karena aku ngerjainnya ini tuh memang gak ada unsur harus bersih, harus ini, harus itu. Jadi aku ngerjainnya juga semampu aku, tanpa aku paksain harus gini enggak ya. Karena kalau kita maksain harus bersih, harus ini, harus itu bisa jadi beban. Jadi bisa berat ya kita kerjainnya semuanya. Jadi aku bawa santai aja. Kalau aku bisa bersihin, kalau aku bisa rapihin, aku rapihin. Kalau enggak ya aku biarin aja. Gitu aja sih. Dan anak aku tuh yang pertama dan yang kedua tuh kan udah besar, udah bisa diminta tolongin. Jadi biasanya aku minta tolong ke mereka buat bantu-bantu bersihin rumah. Atau biasa anak aku yang pertama itu ngelipat pakaian, bantu aku ngelipat pakaian, bantu aku ngambilin pakaian yang udah pada kering di jemuran. Dan anak-anak aku yang perempuan itu juga udah bisa jagain adiknya. Jadi biasanya aku minta tolong ke mereka buat ajakin adiknya main di kamar supaya aku bisa beres-beres rumah, bisa nyuci baju, nyuci piring, atau ngerjain pekerjaan rumah yang bisa aku kerjain secepat mungkin. Nah, lanjut di sini tuh aku lagi beres-beres kamarnya anak aku yang perempuan. Soalnya di sini tuh udah berantakan karena tadi mereka mainnya di sini juga sebelum masuk ke kamar aku. Ini aku lagi beresin spraynya. Kalau mau diberesin spraynya tuh harus diangkat dulu kasurnya seperti ini supaya
bisa masuk ke celah-celahnya. Soalnya kalau nggak diangkat kasurnya tangan aku kejepit. Jadi mesti diangkat. Nah ini tuh lanjut, aku lagi beres-beres, aku sapu-sapu. Seperti biasa yang aku sapu itu kebanyakan sampah kertas. Sering banget aku dapat sampah kertas di kamar anak aku ini. Padahal udah sering banget aku ingetin jangan sering robek-robek bukunya. Tapi tetap aja ada aja yang robekan kertasnya. Soalnya di sekolahnya sekarang katanya nggak dibolehin pakai tip X. Nggak tahu ya kenapa. Nah ini tuh buffet atau laci-laci meja ya yang nggak pernah rapih menurut aku. Karena kalau aku udah rapihin itu hanya bertahan beberapa menit, abis itu berantakan lagi. Rencananya sih aku pengen banget ya buat meja belajar di bagian sini supaya bisa terlihat rapi. Cuman karena sempit jadi nggak bisa. Nah ini tuh aku beresin, ternyata banyak barang-barang yang udah nggak kepake, seperti ada topi yang udah robek. Ini kan harusnya udah dibuang tapi masih disimpan aja, jadi semakin menumpuk. Apalagi di bagian laci-laci itu ya, itu kan tempat jilbabnya anak-anak. Di situ tuh luar biasa berantakannya, karena mereka tuh kalau lagi nyari sesuatu, kalau nggak nemu ya dibongkar, habis dibongkar dimasukin aja tanpa dilipat lagi. Jadi mereka tuh sering aku ingetin kalau nyari sesuatu itu pelan-pelan, karena kalau nyarinya buru-buru, nyarinya sambil marah-marah, nggak akan bisa dapat barang yang kalian cari. Jadi harus hati-hati, tenang carinya, atau enggak kalau udah nggak kepake bisa disimpan lagi ke tempatnya supaya kalau pas mau pakai ditahu kan tempatnya. Oh tadi tuh aku simpannya di sini, tadi tuh aku naruhnya di sini, jadi gampang nyarinya. Kalau simpannya di tempat di mana-mana kan bingung sendiri kalau mau pakai barangnya, nyarinya di mana. Iya, yang salah fokus itu tuh aku beli ya tas buat anak aku yang pertama. Harganya murah tapi kualitasnya bagus, anti air, dan pokoknya bagus deh. Nanti aku kasih linknya ya di deskripsi box. Nah lanjut, ini aku lagi beresin kamar belakang, aku sapu-sapu soalnya udah pada berantakan ya di belakang ini. Karena di kamar ini tuh aku biasanya nyetrika, aku simpan pakaian aku yang udah aku cuci, yang belum sempat aku lipat, aku numpukin dulu di sini. Kalau ada waktu baru aku lipatin dan nyetrikanya di sini. Di sini juga aku simpan koper-koper, tas-tasnya anak aku, mainan, juga lemari anak aku yang laki-laki. Rencananya di sini aku mau buat kamar untuk anak aku yang laki-laki supaya semua perlengkapan mereka itu aku simpan di sini, dan aku mau sisih-sisihkan barang-barang yang udah nggak kepake lagi ya, karena jujur banyak banget barang-barang di ruangan ini yang udah nggak kepake numpuk aja di sini. Biasanya aku sortir-sortir, terus kalau udah banyak aku bawa ke kampung. Dan rencananya juga aku mau beliin tempat tidur ya yang ukuran kecil aja, karena ruangan ini kecil. Jadi aku mau beli tempat tidur yang kecil aja. Nah ini aku mau lipat-lipatin ya, tapi aku lihat banyak jadi aku mau pilih-pilih dulu yang mana dulu aku mau lipat. Dan ini aku mau lipat sejadah, mau lipat handuk-handuk dulu. Oh iya, yang salah fokus sama kantongan besar, yang 2 kantongan besar itu tuh dalamnya pre-love ya, atau baju-baju bekas anak aku yang perempuan yang udah nggak muat di dia. Itu tuh rencananya sebagian aku mau bawa ke kampung, sebagian lagi aku mau pre-love. Biasanya sih aku pre-love-nya di FB ya, karena
aku masih sedikit followersnya, jadi aku pre-love-nya biasanya di FB, karena benar-benar ini tuh baju anak aku yang perempuan itu makainya sekali dua kali udah kecil ya, dan kebanyakan yang aku beli tuh kapal-kapalan. Jadi kalau teman-teman ada yang minat bisa DM ya. Nah lanjut, ini tuh aku lagi beres-beresin, aku masuk-masukin ke lemari pakaian-pakaian anak aku yang udah aku lipatin tadi. Nah sampai di sini dulu ya video aku hari ini, besok kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.